kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya mau menginstruksikan buat yang belum pakai masker, mesti pakai dulu. Sudah? Ya, perkenalkan, kami dari grup PKM Pengabdian Masyarakat tentang strategi pemasaran digital produk deterjen cair untuk meningkatkan omset UMKM Desa Cijengkol. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Saya sendiri sebagai ketua, saya Siti Musrika sebagai ketua, dan anggota saya Amirzal, dan ada Dimas, dan yang bagian dokumentasi ada Sehari. Mungkin kalau misalnya ada yang minat ini sama kakak-kakak ini bisa langsung hubungi. Terus pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 4 poin sebenarnya, yaitu apa itu digital marketing, bagaimana strategi pemasaran digital di masa pandemi, terus mengenalkan produk sabun deterjen cair. Yang keempat adalah cara membuat toko online ya. Pengertian digital marketing. Kalau menurut Taman Kotler nih, teman kita, yaitu pemasaran online adalah penggunaan internet dan teknologi digital yang berhubungan untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep pemasaran modern. Secara garis besar yang kita ketahui, pemasaran digital adalah pemasaran yang dilakukan secara digital ya, digitalisasi gitu. Bisa menggunakan media sosial, terus toko online dan sebagainya. Nih tujuan digital marketing sebenarnya di sini ada 4, sebenarnya ada banyak banget. Kita langsung aja ya, target pemasaran. Target pemasarannya. Target pemasaran, tujuan dari digital marketing adalah menentukan target pemasaran. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya kita menggunakan media online untuk menentukan target pasar kita itu lebih mudah ya, karena jangkauannya juga yang luas, terus nggak cuma yang di daerah sini aja, kita bisa mencakup daerah yang luas. Terus yang kedua adalah meningkatkan brand awareness ya. Brand awareness itu apa sih? Ada yang mungkin udah paham kata-katanya? Brand awareness itu seperti mengenalkan merek kita gitu kan. Contohnya ya, yang brand awareness yang populer kayak Supreme gitu kan, brandnya udah terkenal nih, dia jual Oreo Supreme aja 3 biji itu 3 Oreo harganya 500.000. Nah itu tuh ini dampak dari brand awareness ini. Kalau misalnya brand kita udah terkenal gitu, kita mau jual harga berapapun banyak yang minat gitu ya, malah viral gitu kan. Terus habis itu tujuannya analisis digital, tentunya dengan tujuannya analisis digital. Dengan adanya media online ini kita memudahkan untuk menganalisis siapa sih target pasar kita gitu kan, menganalisis target pasar kita, terus menentukan target pasar kita. Tapi misalnya kita menjual baju kan, kita bisa melihat nih dari database-nya kan, mengembang database. Kita bisa melihat database-nya, misalnya kita jualan produk baju, terus habis itu ada yang berkunjung ke toko kita itu sekitaran 95% adalah wanita dan umur rata-ratanya
19 tahun sampai 20 tahun gitu. Kan kita nggak mungkin ya menjual bajunya untuk laki-laki dan di bawah umur, misalnya desainnya Batman atau SpongeBob kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi dengan adanya analisis digital ini kita dapat menentukan pasar kita gitu kan. Lanjut aja. Terus jenis digital marketing sebenarnya banyak banget, mungkin dari kakak-kakak semuanya udah tahu semua ya. Yang pertama tuh website yang kita ketahui kan banyak juga ya, misalnya toko online yang bukan di media sosial tapi penempatannya di website gitu kan, dengan bentuk link. Terus ada juga search engine marketing. Search engine marketing itu ketika kita misalnya mencari di website atau di Google, misalnya produk sampo gitu kan, yang muncul pertama itu berarti namanya itu search engine marketing gitu. Jadi dia memunculkan memunculkan produk-produk yang memang kualitasnya bagus gitu kan. Ada dua juga nih, dua jenis search engine marketing. Ada yang SEM, yaitu search engine marketing yang dia itu kalau yang SEM itu dia tidak berbayar, berarti dia memang naik gitu kan. Misalnya kita nyari pertama baju, tiba-tiba muncul website dari baju.com gitu. Nah, kalau misalnya dia muncul gitu kan, berarti emang kualitas tokonya ini bagus nih, dicari-cari ini gitu kan. Terus ada yang kedua nih, kan kalau misalnya untuk meningkatkan itu kita kan butuh butuh waktu yang lama ya untuk meningkatkan kualitas toko kita. Jadi ada cara kedua untuk bagaimana cara produk kita itu naik di halaman pertama, yaitu dengan SEO. Itu tuh search engine organizer gitu kan. Itu tuh sistemnya berbayar, seperti iklan gitu ya, berbayar. Jadi dia langsung ada di pencarian pertama. Biasanya tuh tandanya ada tulisan AD gitu kan. Pas kita nyari misalnya baju muslim, terus muslim.com gitu kan, tulisannya ada AD, itu berarti dia bayar gitu kan, bukan emang kualitas tapi dia bayar. Terus yang kedua adalah media sosial. Semuanya pasti udah tahu lah ya. Udah tahu kan, media sosial ada banyak, ada Instagram, ada Facebook kan ya. Terus habis itu ada toko online juga, terus pokoknya banyak banget. Dan yang perlu diantisipasi dari media sosial ini, kita jangan menggunakan media sosial kita untuk upload. Misalnya kita mau jualan buku nih, jangan cuma upload produknya aja nih, tapi upload lah misalnya kayak warung sastra, tahu nggak? Ada tahu? Itu kan dia kan jualan buku, tapi yang diupload bukan cuma buku tapi quotes, akhirnya naik gitu kan followersnya, karena orang banyak yang suka dengan quotes gitu. Terus lanjut aja, ada online ads ini, itu sama tentang pemasaran online. Terus email marketing, biasanya ini yang muncul di email kita ya. Terus yang kedua adalah video marketing. Biasanya ini seperti kayak review produk, terus habis itu kayak tutorial, itu tuh masuknya ke video marketing yang masuk di ya TikTok apa YouTube gitu kan. Untuk selanjutnya adalah strategi pemasaran digital produk deterjen cair di era pandemi yang akan dibawakan oleh saudara kita, Amrijal Fakultas. Baik, terima kasih buat Mustika. Kan ini untuk melanjutkan, tadi kan udah ngejelasin tentang pemasaran marketing. Dalam suasana corona kayak gini, pemasaran digital ini sangatlah lagi meningkat lah gitu. Karena
banyaknya keterbatasan yang udah diciptain oleh pemerintah, kayak kita nggak boleh keluar, terus pas lagi di lokasi harus jaga jarak, sehingga jadi kalau kayak orang mau bikin toko, di toko gitu kalau ada orang mau beli nggak boleh ngumpul rame-rame, sehingga dibatasi, jadi ujung-ujungannya omset menurun, lama-lama pada tutup, sehingga pada banyak beralih ke penjualan online. Nah, jadi saat corona ini benar-benar penjualan digital ini sangat berguna untuk pemasaran produk kita, untuk menjual produk dan untuk mempertahankan bisnis kita. Selanjutnya, ini data-data COVID yang pada saat tanggal ini diambil pada saat tanggal 10 Maret. Jadi cuma ngejelasin, kan kalau waktu pas lagi awal corona masih lama-lama melanggar awal sedikit, terus ya diadain namanya kayak PSBB ketat tuh. Nah, mulai pada melandai, tapi pas dilakukan namanya new normal. Nah, mulai lagi makin meningkat. Nah, dengan kayak gini otomatis tingkat keinginan para pembeli untuk membeli langsung ke outlet atau kemana pasti makin berkurang, sehingga kalau kita dagang menggunakan toko-toko pasti bakal lebih banyak kerugiannya, karena kita harus bayar sewa tempat dan semua aktivitas dari toko itu dan tenaga kerja, dan lagi minat pembeli yang makin lama makin berkurang. Nah, ini salah satu penetapan dari pemerintah, yaitu social distancing, yang menyebabkan toko-toko yang offline itu membuat banyak yang tutup gara-gara pembatasan dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada digital marketing strategi, yaitu strategi pemasaran lewat online. Yang pertama yaitu kita mengenalkan produk, yaitu brand. Jadi brand kita ini dengan lewat online, ya kalau dibilang pemasaran lebih bagus, karena kalau kita masarkan brand gitu, kalau nggak lewat online, kira-kira kita harus turun ke jalan, berbrosur, atau teriak-teriak di jalan, itu juga yang menyaksikan juga banyak gitu. Jadi sulit untuk menaikkan brand produk kita, dan fitur serta trackingnya ini dari online lebih gampang. Kita bisa pakai lewat desain dari aplikasi-aplikasi di laptop atau di HP. Jadi kita nggak perlu lagi membuat dulu secara realnya. Jadi kalau kita mau coba-coba gitu, kita buat desain dulu, tapi kita pasarin, coba kira-kira minatnya di mana, oh ternyata banyak, kita lanjutin ke fisiknya gitu, wujudnya. Terus dengan harga, dengan menggunakan digital marketing, harga pemasaran kita juga lebih tertekan. Kayak tadi jelasin, kalau seandainya kita offline, kita harus bayar toko, bayar sales, bayar tenaga kerja, terus bayar lagi semua kebutuhan yang perlu untuk memasarkan produknya. Terus ada promosi. Dengan digital marketing ini, kita melakukan promosi sangat mudah. Jadi kita bisa lewat WA, kita lewat link shop, lewat email. Jadi halaman untuk kita melakukan promosi sangatlah luas. Kalau dibilang, kalau kita di toko pinggir jalan, oh yang paling yang beli cuma 5 atau 10 orang, karena yang lewat sekitar 100. Jadi arah dalam pembelian penjualan itu 10% dalam orang yang lihat gitu. Dari sana kan memang 10. Tapi kalau seandainya kita taruh di marketing di lewat digital, lewat online, penonton itu mungkin lebih dari 100, bisa sampai ribuan. Dan kalau diambil 10% aja udah 100. Dalam satu hari udah 100 itu kan udah lumayan untuk memulai. Apalagi kalau produk kita udah mulai dikenal, mulai dipahami, dan mulai banyak dicari, ini sangat menguntungkan buat kita. Dan terakhir ada tempat, yaitu kita sangat terhemat di tempat ini. Kita nggak perlu bayar tempat sewa tempatnya. Terus kadang juga kan ada renovasi, ada kita nggak perlu melakukan itu. Selanjutnya ada kelebihan dari digital marketing. Ya kurang lebihnya tadi yang saya jelaskan, kelebihan itu kecepatan pembayaran. Kecepatan pembayaran. Jadi kayak kalau orang mau bayar secara offline gitu, dia bayar 20.000, barang yang dia beli sekitar 17.000, kembali 3.000. Ada kan nyari uang 1.000-an bisa. Nah, entah yang penjual atau pembeli mengalah uangnya
salah satu pihak yang berkurang. Nah, dengan menggunakan digital marketing kita nggak perlu lagi namanya mikirin kembaliannya atau harus pakai mana atau gimana, dia langsung otomatis mengurangi sesuai dengan itu, malah bisa sampai hitungan rupiah. Jadi kita kalau pakai harga Rp7.999 benar-benar Rp99 yang potong di saldo kita. Terus ada kemudahan evaluasi. Jadi maksudnya ini pas lagi kita melakukan pemasaran, kita bisa evaluasi, oh ternyata produk ini kurang mampu kenapa, terus produk mana yang sering dilihat oleh pengunjung website kita, ternyata oh yang sering dilihat itu produk yang ini, ternyata tahun 2020 trennya itu seperti misalnya baju, trennya tren yang tangan pendek kalau tangan panjang dengan model seperti apa. Kita bisa melakukan evaluasi seperti itu dengan melakukan digital marketing ini. Terus jangkauan lebih luas, kita bisa memasarkan hampir seluruh Indonesia. Terus murah dan efektif karena ya nggak ada biaya lah kalau kita membuat toko di online gitu. Terus membangun nama brand, kita bisa membangun nama brand tanpa harus mengeluarkan biaya promosi gitu. Kayak kalau dulu kan Aqua gitu dia mau buat promosi itu harus ngiklan dulu kan. Kalau sekarang kita bisa lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat mana, jadi orang banyak yang tahu sehingga kalau banyak yang membeli, banyak mencoba, itu brand kita makin lama makin naik tanpa harus mengeluarkan modal. Selanjutnya ada, ini salah satu produk-produk yang bakal dipasarkan tadi udah diajarin cara pembuatan gitu. Nah kita di sini juga tujuan utamanya mau ngebantu dari kayak gini udah dibikin. Jadi bisa kalau seandainya kita bikin gini doang ya, terus kalian mau dipasarin di kalangan kampungan sini, desa sini dan desa sebelah gitu. Sekitaran warganya ya bisa dihitung kan gitu, berapa ratus orang atau berapa ribu orang gitu. Tapi dengan menggunakan digital marketing kita lebih mudah buat memasarkannya. Terus brand ini bisa kalian pakai, terus bisa dinaikkan jadi pamornya naik gitu, sehingga orang banyak yang nyari. Terus kita bisa jual ke seluruh Indonesia. Kita kalau kayak di online shop, malah kita kalau udah banyak membeli, kita bisa kayak korporat sama jasa pengiriman. Jadi kita nggak perlu bayar per langsung itunya, kita bayar per bulan atau per berapa kali kita pengiriman. Salah satu produknya itu kan ada Airpress deterjen yang memiliki varian Sunpress. Di sini kalau gitu mungkin segaranya tuh kayak segaran pagi hari gitu. Jadi kalau pakai produk ini ya pagi-pagi kita udah segar gitu, bajunya langsung wangi. Terus ada juga produknya dengan yang biru ini namanya Airpress deterjen dengan varian Morning Press. Jadi ya kalau dibilang morning kan kalau pagi-pagi itu kesejukan di pagi hari mungkin. Jadi kalau menggunakan yang biru nih, contohnya ada di sini yang biru. Jadi dia kalau pakai kayak di buat nyuci langsung wangi, terus wanginya juga kayak lembut di pagi-pagi hari. Pakaian kita tuh jadi segar lah gitu dengan yang udah dipakai. Terus ada deterjen Airpress dengan varian Rose Press. Nah ini buat kalau kayak ibu-ibu atau cewek yang suka kalau wangian bunga tuh, wangian yang sejuk lah buat mereka, ini bisa digunakan untuk mencuci pakaiannya. Terus ini ada wangi lavender ya, seperti gambar bunga lavender gitu. Kan banyak orang sukanya pengen wangi-wangian yang tertentu gitu. Ini bisa jadi kemauan mereka. Nah terus juga nanti katanya ada mau dibikin juga air lemon yang ini buat untuk cuci tangan. Dan kemasan dari setiap ini rata-rata mereka mau menggunakan pouch. Ini kan botol pouch itu takaran 250 ml, serta kalau yang cuci tangan ini mau ada kandungan tambahan yaitu 99% ekstrak lemon. Jadi benar-benar aroma serta kekhasan lemon itu ada di dalam sabunnya. Selanjutnya tentang langkah-langkah pembuatan toko online. Ini salah satu toko online yang sudah saya searching, salah satu toko online yang sering dikunjungi oleh warga Indonesia. Makanya saya taruhin di sini supaya paling awal dicoba untuk membuat toko online-nya, dan akan dijelaskan oleh teman saya, Mas. Program 4 gimana? Terima kasih kepada saudara Rizal yang telah menyampaikan materi
Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah pembuatan toko online di salah satu marketplace. Marketplace yang akan kita gunakan nantinya adalah Shopee. Nah, yang pertama cara pembuatan akun Shopee. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum punya akun Shopee. Nah, itu nanti teman-teman bisa klik daftar, lalu ketika itu selanjutnya teman-teman akan disuruh untuk mencantumkan nomor telepon, dan pastikan nomor telepon itu dalam keadaan aktif karena yang nantinya akan dikirim kode verifikasi ke SMS. Setelah itu kode verifikasi akan dikirimkan lewat SMS, nanti bisa dicantumkan ke itu kodenya. Selanjutnya teman-teman harus di sini teman-teman sudah bisa untuk mulai berjualan dengan mengklik mulai jual, dia ada di sebelah kiri, lalu dilanjutkan dengan mengklik tambah produk. Dan selanjutnya teman-teman bisa upload produk yang akan dijual. Yang pertama teman-teman bisa menambahkan foto dari produknya, mulai dari angle sebelah kanan atau kiri, depan atau belakang. Selanjutnya ditambahkan deskripsi untuk menjelaskan tentang produk ini nanti seperti apa, seperti variannya atau harganya atau gimana nanti. Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan kategori di dalam produknya yang dimaksudkan untuk untuk yang nantinya konsumen akan lebih mudah menemukan produk kita. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur jasa kirim, bisa pada satu produk misalnya dikhususkan untuk sehari sampai, 2 hari sampai, atau 3 hari sampai. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur profil dari toko teman-teman juga dengan mengklik asisten penjual, lalu nanti mengklik profil toko. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan nama toko dan deskripsi gambar seperti nanti bisa ditambahkan nama tokonya seperti apa, terus nanti gambar dari tokonya seperti apa. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan deskripsi dari tokonya itu seperti apa. Dan teman-teman juga nanti bisa mengatur jasa kirim pada toko teman-teman. Misalnya di sini lebih dekat lewat JNT, JNE atau apa, setelah teman-teman nanti bisa ditambahkan di kolom itunya, di kolom centangnya nanti. Setelah itu langsung bisa diklik disimpan. Sekian dari pemaparan yang telah mau kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Terima kasih. Dulu kalau di Shopee itu persentasenya berapa? Oh, apa itunya ya? Harga dari kita kan ngupload di sana, ke Shopee-nya berapa? Kalau kayak gitu kita pembagian hasil kayaknya agak ada gitu kan. Jadi sesuai dengan kebijakan dari kitanya aja, kita memasang berapa gitu. Kalau kita lewat aplikasi Grab atau apa kan ada tuh. Kalau di Grab tuh 20% dari harga produk yang kita pasarin, kan 10.000. Nah nanti kalau ada orang beli 10.000, jadi 8.000 ke kita, 2.000 ke pihak Grab. Tapi kalau dari Shopee nggak ada apa pembagian harga. Jadi harga yang udah dicantumin ya itulah yang kita dapat. Terus untuk keuntungan dari Shopee sendiri dari produk kita apa?
Ya kalau kata saya sih kayak brand itu naik. Kan di sini ada fitur dia itu kayak buat mau naikin rating kita tuh. Kalau mau naikin produk kita, kalau mau dilihat oleh orang itu ada yang namanya sistem iklannya pakai berbayar. Kalau kita langganan berapa itu, ntar produk kita tuh dipajang di bagian dashboard awal itu berapa jam atau berapa lama itu ada. Jadi itulah yang mereka jual itu sebetulnya sistem pemasaran mereka. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan akhiri saja karena waktunya juga terlalu lama ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.